Good morning, grade 7. How are you today? I hope you fine and you keep spirit for today. Now we have to continue our lesson about statistic. Nah, teman-teman, minggu lalu dan kemarin kita sudah belajar ya pengenalan dasar tentang statistik. Bahkan semester 1 kita sudah belajar bagaimana membuat tabel, ya kan, menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang statistik dalam matematika. Nah, apa itu statistika? Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara-cara yang pertama mengumpulkan, yang kedua menyusun, yang ketiga menyajikan, yang keempat menganalisis data, serta yang kelima mengambil keputusan yang logis, sehingga data-data tersebut dapat diambil keputusannya akurat. Jadi akan disajikan, akan ditampilkan, dipresentasikan dengan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berbicara tentang data dalam statistik, data itu harus merupakan data yang berdasarkan fakta. Nah, data itu ya kita bisa lihat ya, data adalah datum. Data itu terdiri dari datum dan data. Datum itu sendiri adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Nah, sekali lagi, apa itu datum? Keterangan atau informasi dari suatu pengamatan. Nah, misalnya kalian mengamati suhu ruangan. Nah, muncul angkanya 50 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius. Suhu benda yang dipanaskan 40 derajat Celcius atau suhu ruangan 38 derajat Celcius. Nah, ketika kalian mengamati perbedaan suhu yang itu berupa angka, ya, itu yang disebut dengan datum. Ya, suhu pertama 50 derajat, suhu kedua 55 derajat, dan datum. Nah, data adalah kumpulan-kumpulan dari datum tersebut. Jadi hasil dari pengamatan kalian, dari pengamatan pertama sampai ke pengamatan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, itu yang disebut dengan kumpulan data. Nah, lebih lanjutnya kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, misalnya Pak Darto ingin mengukur berat badan dari 10 orang siswanya. Setelah dilakukan penimbangan, diperoleh hasil berat tubuh, yaitu A mempunyai berat 55 kg, B 60 kg, C 60 kg, D 65 kg, E 55 kg, F 50 kg, G 50 kg, H 60 kg, I 60 kg, dan J 50 kg. Nah, dari contoh tersebut, yang manakah merupakan datum dan yang manakah merupakan data? Ada yang bisa menjawab? Nah, kalau kamu bisa menjawab, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Oke, teman-teman. Nah, dari data tersebut, nah, kita jabarkan ya terlebih dahulu. Nah, yuk. Nah, ini berat badan siswa tadi. Ada 55, 60, 60, 65, 55, 60, 50, 60, dan 50. Nah, ada 10 data ya. Mulai dari berat 55, 60, 60, 65. Mulai dari berat yang 50 yang terkecil hingga berat 65 kg. Nah, data yang pertama, data si A, itu disebut dengan datum yang pertama, 55 kg ya. Ini datum pertama, informasi yang pertama diperoleh. Nah, informasi yang kedua, berat siswanya 60 kg. Informasi yang ketiga ini 60 kg ya. Informasi yang keempat 65 kg, informasi ke-5 55 kg, informasi ke-6 50 kg, informasi ke-7 50, informasi ke-8 60, informasi ke-9 60, informasi ke-10 50. Nah, 10 informasi ini itu yang disebut dengan datum. Nah, kumpulan dari informasi-informasi inilah yang disebut dengan data. Saya teman-teman ya, ingat informasi-informasi tersebut adalah datum, sedangkan kumpulan dari informasi-informasi tersebut disebut dengan data. Ya, oke. Nah, tadi statistik berbicara dengan cara pengumpulan data ya. Yang pertama, data itu harus dikumpulkan terlebih dahulu teman-teman, sama seperti Pak Darto yang tadi mengumpulkan data berat badan siswa. Nah, mengumpulkan data itu ada berbagai cara. Pertama dengan mengukur tadi ya. Yang kedua dengan kuesioner. Kuesioner itu adalah berupa daftar pertanyaan.
ya kan, tentang suatu hal untuk mendapatkan informasi yang akurat. Yang kedua, pada wawancara kamu bisa mewawancari orang, mewawancari narasumber gitu, kemudian mengumpulkan data-datanya, kemudian daftar checklist ya berupa tabel, kemudian tes hasil belajar. Nah, hasil belajar kalian itu oleh guru mungkin dibuat tabelnya, yang dapat nilai 80 berapa, yang dapat 90 berapa, yang dapat 100 berapa. Nah, itu tes hasil belajar. Kemudian penelitian, misalnya kalian ingin meneliti sebuah efek dari pupuk kompos ya yang terbuat dari limbah ya, limbah tumbuhan gitu. Nah, bagaimana kalian memperhatikan pertumbuhan panjangnya dari tumbuhan yang kalian tanam dengan menggunakan pupuk organik tersebut atau yang tidak menggunakan pupuk organik. Nah, itu kalian melakukan penelitian. Nah, setelah tadi, ini tadi ya kalian kumpulkan, ini mengumpulkan data seperti berat badan ini namanya Pak Daud cara mengumpulkan data. Setelah dikumpulkan data, kalian harus sajikan. Ya, yang kedua menyajikan data. Menyajikan data itu ada berbagai macam. Dia ada dalam bentuk tabel. Nah, setelah kalian kumpulkan, ini dalam bentuk tabel ya. Nah, dikategorikan. Ingat, tabel itu harus dikategorikan. Dikategorikan dia dalam 2 kategori minimal. Ya, bisa dalam 3 kategori juga ya. Nah, ini tadi Pak Darto itu mengkategorikan dengan berat dan banyak siswa. Berat 50 kg. Nah, berat 50 kg ada berapa? Coba kita hitung. Berat 50 kg ada 1, 2, 3. Maka dihitung sini berat 50 kg ada 3. Berat 55 ada berapa? 1, 2 saja. Maka berat 55 kg itu ada 2. Berat 60 kita hitung lagi 1, 2, 3, 4 ya. Berat 60 kg ada 4. Nah, selanjutnya berat 65 ada berapa teman-teman? Coba kita sama-sama hitung. 1, hanya 1 ya. Nah, itu hanya ada 1. Nah, inilah dia dalam bentuk tabel. Informasi tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian selain tabel juga ada dalam diagram batang. Nah, diagram batang kita harus buat dalam bentuk diagram kartesius ya. Kita buat ini dulu tegaknya. Ini jumlah, biasanya ini menggunakan jumlah atau banyak ya, banyak. Kemudian ini ada kategorinya. Nah, kategorinya ini adalah kategori berat. Ya, bisa misalnya kategori ini adalah nilai. Ya, ini jumlah. Ya, ingat ya, kategori ini adalah informasinya. Ya. Bisa nilai, bisa berat, bisa keterangannya. Nah, ini beratnya 50. Nah, pertama 55, 60, 65, 70. Dan banyaknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum membuat diagram batang secara manual, yang pertama itu kalian harus lakukan adalah tarik dulu titik kartesiusnya ya teman-teman. Jadi ini pertama kalian harus buat dulu titik kartesiusnya. Nah, seperti ini ya, kalian harus hubungkan. Nah, setelah itu ya geser sedikit ke kanan dan ke kiri. Nah, ini kemudian kalian asir. Nah, demikian ya, 50 ada 3. Nah, kemudian nih 55 ada 2. Tarik dulu titik kartesiusnya, hubungkan antara sumbu X dan sumbu Y. Ya, 55 ke atas dan 2 ke samping. Baru buat batangnya. Ini juga ya. Tarik dulu titik kartesiusnya, baru hubungkan batangnya. Buat batangnya ambil dia setengah ke sini. Nah, ini juga ya. Ini kalau kalian menggambar dengan diagram di kertas ya. Beda kalau di Word itu gampang, mudah. Nah, kemudian dia diagram garis. Nah, diagram garis itu sama seperti diagram batang. Ya, kalian harus cari dulu titik kartesiusnya. Nah, 50 ada 3. Ya, 55 ada 2, 60 ada 4, 65 ada 1.
Nah kalau diagram garis itu kan, nah sama seperti diagram batang. Nah tinggal kalian gabungkan, tarik garis dari satu informasi ke informasi lain. Nih, ini nama diagram garis. Nah gabungan dari diagram garis dengan diagram batang itu disebut dengan piktogram. Jadi kalau misalnya kalian mau gabungkan batang dan garis, nah, seperti ini. Ya, ini namakan piktogram. Ya, gabungan antar batang dan garis. Ya, tadi diagram garis yang sebelumnya ya teman-teman, dia hanya berupa garis aja. Ya, ini grafik. Nah, ini disebut dengan diagram garis. Tapi yang batang tadi, ya, yang ini batang. Oke, gabungannya itu disebut dengan piktogram. Nah, juga ada dalam bentuk lingkaran. Nah, kalau dalam membentuk lingkaran, teman-teman, ya seperti ini. Nah, teman-teman harus ingat dalam sebuah lingkaran itu jumlah lingkarannya itu besarnya itu adalah sekitar 50 derajat. 360 derajat. Nah, data-data itu harus kalian buat dalam bentuk potongan-potongan derajat, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kan jumlah data itu ada 10. Nah, yang 50 itu ada 3. Berarti jumlah data banyak data per jumlah seluruh data 3 per 10 kali jumlah besar 360 derajat. Dapat itu 3 kali 36 108. Nah, 55 itu ada 2 datanya. 2 per 10 data kali 360 derajat. Jadi banyaknya data per total data kali 360 derajat ya teman-teman. Rumusnya sekali lagi, banyak data per total data kali 360 derajat. 55 ada 2 per 10 kali 360 derajat 70 derajat. Nah, yang ini 60 kg ada 4 per 10 kali 360 derajat, dan 65 itu ada 1 per 10 kali 360 derajat. Nah, setelah itu pakai busur derajat, buat dulu 1 ya, supaya bisa dapat. Nah, ini tadi saya buat 1, ini 1 pakai busur, ini dapat 36. Nah, setelah itu sambungan yang berikutnya 72, 104 dan 108. Ya, ini. Nah, bisa juga dipersenkan ya. Kalau dipersenkan berapa persen? Tinggal cari aja 1 per 10. Ini 1 per 10 berarti ini 10%. Ya kan? Ini 20%. Nah, ini ada 4 berarti ini 40%. Ini ada yang 50 itu ada 3 berarti 30%. Datanya itu 100%. Bisa ya teman-teman?